Yang mulia ini kami akan membahas tentang kolbu atau hati. Puasa itu sebetulnya bengkel untuk hati, di mana di dalam tubuh kita ini terdapat hati yang merupakan inti atau yang menggerakkan daripada semua keinginan kita. Dan hati itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah qalbun ajrad, yaitu hati yang murni, hatinya orang-orang mukmin yang dipenuhi dengan iman, yang dipenuhi dengan akhlakul karimah, karena pengaruh dari sholatnya, puasanya, zikirnya, sedekahnya, serta amalan-amalan yang lainnya, sehingga hati ini mudah menerima nasihat yang baik, hati ini mudah menerima kebaikan. Yang kedua adalah qalbun al-laf, yaitu hati yang keras, sekeras batu dan sekeras baja. Kenapa demikian? Karena qalbun al-laf atau hati yang keras ini yaitu tertutup menerima kebenaran, meskipun dinasihati, meskipun mendengarkan kebaikan, maka hati ini keras, tidak akan menerimanya. Mungkin seringkali melupakan sholat, tidak melaksanakan puasa, tidak pernah zikir, serta amal-amal soleh yang lainnya. Yang ketiga adalah qalbun mankus. Apa maksudnya qalbun mankus di sini? Yaitu hati yang terbalik. Yang terbalik itu yang di atas di bawah, yang di bawah di atas. Jadinya baik kemudian jelek. Ini maksud bisa istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan. Yang keempat adalah qalbun musafah. Apa maksudnya qalbun musafah? Itu hati yang kemana dan kemudian baik kemudian jelek. Tapi yang ketiga tadi itu baik kemudian jelek. Tapi di sini adalah yaitu kemunafikan, kadang baik kadang juga jelek sih, mendingan masih bisa baik bisa buruk. Tapi kalau yang ketiga tadi itu dari baik menjadi yang jelek. Yang kelima qalbun marid, yaitu gabungan antara qalbun mankus dan qalbun musyafah. Jadi atau disebut dengan hati sakit. Oleh karena itu puasa ini sebetulnya adalah membentuk perilaku atau kepribadian yang baik, termasuk hati ini untuk digembleng supaya hati ini menjadi hati yang baik. Karena hati ini kalau maka akan mudah disusupi oleh sifat yang jelek atau akhlakul mazmumah. Kalau hati yang baik dipenuhi dengan akhlakul mahmudah. Kemudian di dalam bulan puasa ini juga setan-setan itu dirantai. Itu sebagian ulama mengatakan yang dimaksud setan itu dirantai itu adalah tertutupnya daripada sifat-sifat yang terjelek. Dari godaan setan itu harus kita tutupi, maksudnya begitu. Bukan semata-mata setan itu dirantai seperti itu, tidak. Tapi sebagian ulama mengatakan setan itu dirantai ketika pada bulan Ramadan. Artinya kejelekan-kejelekan itu harus kita tutup dan dibuka pintu-pintu kebaikan. Nah, di sini setan juga bisa masuk ke dalam diri kita melalui darah kita mengalir dan akan mempengaruhi hati kita. Di dalam surat An-Nas itu disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Itu membisikkan ke dalam hati kita ini. Jadi mengajak yang jelek. Nah, keimanan itu mengajak kepada yang baik.
kita itu adalah perang, mana yang harus kita ikuti, yaitu bisikan yang baik, keimanan, atau bisikan yang jelek, atau bisikan yang dibisikkan oleh setan. Walaupun setan atau yang jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Kalau setan di sini adalah sebagian besar adalah mereka itu adalah mengajak kepada kejelekan. Nah, setan itu yang pertama ada yang disebut dengan setan yang bernama Zalanabur. Jadi setan Zalanabur ini godaannya apa? Yaitu menggoda ketika orang yang sedang belajar atau orang yang mendengarkan tausiah seperti ini. Jauh bapak-bapak, walaupun ibu-ibu juga ada yang ketika kita mau berangkat Jumatan itu nggak ngantuk. Pada saat khotib menyampaikan mimbar atau ceramahnya, khotbahnya, atau ketika saat kita ceramah itu udaranya ngantuk saja. Nah ini di situ berarti digoda yang bernama setan Zalanabur. Yang kedua adalah setan dasim. Setan dasim di sini adalah setan yang menggoda orang mukmin, yaitu menggoda makanan dan minuman. Jadi terus mau tidak bisa ngempet. Nah, oleh karena itu di dalam makan juga ada minum. Jadi di sini juga kemarin disampaikan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga angin. Jadi tidak boleh terlalu kekenyangan. Orang yang kekenyangan juga akan mudah ngantuk. Apalagi minuman yang tercampur dengan yang subhat, maka mengotori hati manusia juga. Nah ini goda setan dasim di sini itu. Yang ketiga adalah setan wasnan, yaitu menggodanya pada anggota badan kita, mata kita ini digodanya. Dan sekarang ada zaman HP di sini, hati-hati. Saya sendiri kadang-kadang anak-anak kita ini terlalu lama di layar HP akan menimbulkan yang disebut dengan sekarang ini konten buana, konten ini bagian artinya konten buana, ya. Jadi ini kalau nggak salah itu faktornya itu adalah kejiwaan saraf. Anak-anak kita termasuk kalau banyak emosi terus ini juga dampaknya kepada kejiwaan. Termasuk orang dewasa pun standarnya kemarin di kantor disampaikan paling tidak 24 jam satu hari satu malam itu hanya 3 jam. Nah sekarang kadang-kadang lebih daripada 3 jam. Nah ini memang teknologi kita perlu, tapi dampaknya kalau kita tidak bisa mengontrol akan terganggu secara kesehatan, yaitu ketagihan. Ini ketagihan yang biasa di mana-mana banyak sekali ini ya. Jadi kalau nggak bakal sekarang zamannya zaman HP online, nggak online kita juga ketinggalan. Kalau beli kadang-kadang terlalu boros, kalau beli wifi kadang-kadang kita jujur sulit mengontrol kepada anak kita. Nah oleh karena itu ini ada setan di sini yang seperti itu, setan wasnan. Belum lagi dampaknya di situ dari pornografi dan lain-lain. Ya ini yang semestinya harus ada pendampingan. Lah kita karena sibuk kerja kadang-kadang kurang terkontrol dalam mengawasi anak-anak kita. Nah oleh karena itu terlalu lama di HP, di laptop juga ini dampaknya dari kesehatan sangat bahaya sekali, termasuk isi-isi daripada HP di sini. Nah oleh karena itu HP ibaratnya itu pisau, tergantung kita apakah kita gunakan untuk yang baik atau yang jelek. HP juga begitu, sebetulnya juga positifnya juga banyak. Untuk tadarusan sekarang anak ini jarang membawa Al-Quran. Kalau kita tadarusan buka HP langsung. Ini kecanggihan kita. Kemudian yang keempat adalah ada yang dinamakan setan tibir, yaitu menggoda supaya orang itu emosi. Ini namanya kalau orang emosi itu biasanya jauh, raut mukanya itu kelihatan merah. Nah ini solusinya adalah seringlah untuk dibawa istighfar, kemudian jangan berdiri tapi duduk, kemudian di bawah mengambil air wudhu. Ini karena orang emosi itu kurang bisa mengontrol diri, ya. Oleh karena itu senantiasa di bawah berwudhu, beristighfar. Kemudian yang kelima adalah yang disebut dengan setan kanzab. Ya di sini adalah mengajak manusia itu malas belajar.
belajar, malas ibadah, malas bekerja. Ini berarti setan kanzab yang menggoda. Yang keenam adalah setan wanhan, yaitu tugasnya adalah supaya tidak sempurna wudunya. Orang wudu, panjenengan barangkali pernah, saya sering melihat sana, kadang kita sendiri barangkali air wudu itu iwes sabun, kadang-kadang ada namanya penyakit waswas. Nah itu nawa itu. Kalau juga usoli, itu berarti yang menggoda, membisikkan setan itu wanhan. Yang ketujuh adalah setan matun, setan matun, yaitu orang menggoda orang yang mengadu domba, atau yang dinamakan namimah, mengadu domba. Ini berarti ada kemasukan setan matun. Yang kedua adalah setan akwar, yaitu menggoda supaya melakukan dosa besar seperti zina, mabuk, dan lain sebagainya. Yang dinamakan setan abyar, ini khusus setan makomnya itu menggoda para wali. Jadi ada setan juga ada tingkatnya, ada yang tingkat setan, ada yang sikap raja dan sebagainya. Ini diantara macam hati dan 9 macam setan. Puasa kita ini bisa mengendalikan hati kita ini menjadi hati yang baik atau akhlakul mahmudah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang paling utara sendiri, Bu Sinten? Siska. Oh, Bu Siska. Bu Siska Sinten ya? Oh, istrinya Mas Jati. Mas Jati nggih, Mbak Siska. Pertanyaannya, setan ya apa? Hati yang pertama tadi adalah kolbun. Wah, ini tukang kelesi ditanyai balasannya. Napa artinya hati ajrot? Hati yang setia, selalu setia sama Mas Hati. 100 untuk Mbak Siska. Yang kemarin saya ngapunten Buri, kalau Buri sampun dalam sukaaken artanipun kalih Mas Fuad. Nggih, matur suwun sangat ngapunten kalau ini dalam bagi-bagi waktu derek napa niku kerawat ingkang perwasi mriku. Setratanipun Mbak Siska, Mbak Dewi. Mbak Dewi sinten nggih? Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy nggih. Bu Jimmy, nah nyata kan kenal kalau soalnya kowe katen akrabi Ibu bisa ndak menimbulkan fitnah nggih ta. Nyata kan kesempatan ya. Bu Jimmy nggih. Ibu Desa nggih. Nggih. Setan itu ada 9. Setan dasim niku godane napa? Bu Aska. Ya 100 jawabannya. Selatane Bu Aska. Bu Anto, oh nggih, Bu Anto nggih. Matur suwun Bu Anto. Pernah kula titip napa nika Bu Anto kula kangen nika. Napa to nika kula nanti kegiatan ten Bangka Bebek napa namine Pak Saleh. Pak Saleh sing bagian biasane apal daerah putih-putih niku. Sinje nggih. Sinje nggih kula datang. Malih-malih pisan saged Bu Anto pesen ngoten nggih. Puasa itu membentuk hati yang baik. Nah, hati yang baik dinamakan apa? Ada 2. Dipilih Mahmudah, Matsmumah. Pilih putih, Bu Anto. Mas 100. Wah, Bu Anto. Kidule Bu Anto. Bu Putriani Bu sinten iki ya? Bu Agus. Olah punyanya Agus. Oh, pertanyaannya Bu Agus. Ya, pertanyaannya Bu Agus untuk Bu Agus. Setan kalau biasanya bodoh menungso waktu wudu Bu Agus ya.
Nggih ta. Niku bagian setan apa wae bagus. Ini bagus punya. Napa? Ya 100 yen bapak-bapak ya. Ini pun punya ya Gus. Bu Masuri, Bu Masuri. Bu Masuri. Kesannya mboten digodho setan niku maos napa? Bu Masuri jenengan niku. 100 berarti. Wis pokoke dibeto wirid, dibeto wudu, dibeto eling kalih Gusti Allah. Pokoknya setiap kita bekerja niku di apa namanya itu diusahakan maca bismillah. Jadi barang siapa yang pekerjaan yang bismillah maka kurang barokah. Pokoknya betul mau menyambungkan kalih Gusti Allah. Pokoknya mawon apa malah daerah-daerah wingit kan wonten daerah wingit biasanya krasa sitok napa niki nggih sih. Ini napa? Sitok napa? Kadang krasa merinding ngoten nggih Pak. Wis pokoke diamalno ayat kursi, wis Fatihah dan sebagainya. Maka kan materi syukur ini yaitu 5 jenis hati dan 9 macam-macam setan dan menggodanya kepada manusia, dan solusinya adalah senantiasa kita membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca bismillah setiap mengerjakan sesuatu atau beraktivitas. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari godaan syaitan dan dibimbing ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nopo Pak Iksan? Burung niki ada yang nopo mau? Nopo niki nggih? Napa kita niki? Kalau ini sampun, enak rezeki nggih mboten nopo-nopo. Napa kita ada apa? Pak Yaya? Oh, nama Mas Dani? Sepeda. Oh, sepeda Pak Soleh sing kasih hadiah iki. Apa Pak Anang? Sampun kula semangat. Alah ngapunten panen kebu saiki lah sing jagal sebagian kula. Napa kula tujukan dumateng bapak kula ibu kula. Wong kula disukani warisan ya panen Pak Tarono ya rezeki nggih akeh zakate biasane bapak kula ning nek panen opo wae pari, tebu, pelem ngoten niku dikiri-kiri nak pari kula kemutan dikiri-kiri di 10 sitok berarti 10 iki sakit sak ton niku mesti sak kental di zakatno niku bapak kula ini ikuti insyaallah barokah. Apa itu kita saat ini? Yo gula berarti. Oh gula ya. Kalau kita terus sampur. Gula ya. Ini saya masuk. Panen tebu. Cek itu. Pinten masalah gula sak kilo niku? Pinten Pak ya? Pinten buri? 13 600. Nggih. Niki tiyang pinten niki ibu-ibu niku? Gansal sing bapak-bapak ini. Pinten atone mangke. Kalau titip balik gantos. Kalau iki kalau titip buri Pak Anto. Kalau iki kalau titip Bu Bagus nggih, sampun bagus nggih, matur suwun bagus. Nggih. Sakmenika gantos sinten nggih? Ibu-ibu gansal dengan wis Bujati ini bagian Bujati wis gantosan mengelola. Wis tak kei dhewe pokoke mbok ditukokno napa mangke. Pinten ibu-ibu gansal bapak-bapak pinten iki? 1 2 4 5 6 nggih. 6 ditambah gansal pinten? 11. Nggih mangke atone dadi nggih. Makaten materi syukur ini dan nyun sewu ini kakak kula ini gerak